Ibu mertuaku memaksaku menandatangani surat pernyataan cerai tepat di tengah perayaan keluarga. Dengan dingin aku setuju, bangkit dari meja, dan berpaling ke asistenku, berkata, segera informasikan kepada Departemen SDM tentang pemecatan semua anggota keluarga Prayoga. Malam itu, aku melangkah masuk ke aula sebuah restoran mewah di kawasan SCBD, jantung kota Jakarta. Cahaya keemasan dari lampu-lampu kristal, laksana madu, mengalir ke setiap meja yang tertata indah. Denting gelas anggur, berpadu dengan obrolan riuh dan tawa dari kerabat suamiku, menciptakan atmosfer yang menyesakkan dan menekan. Hari itu, kami merayakan ulang tahun ke-60 ibu mertuaku, Rahmawati. Akulah yang memesan ruang VIP terbesar, menyusun menu adiboga mulai dari kepiting raja dari Papua dan lobster mutiara, hingga kaviar hitam dan steak wagyu A5. Dan secara pribadi, menggunakan koneksiku, aku mengatur agar seorang koki selebriti yang memasak untuk kami. Dari luar, mungkin aku tampak seperti menantu perempuan yang patuh dan sempurna, seorang wanita yang selalu sabar, peduli, dan menjaga nama baik keluarga suaminya. Tapi hanya aku yang tahu, bahwa selama 3 tahun pernikahan ini, aku berusaha mempertahankan bukan hanya citra keharmonisan keluarga, tetapi seluruh ikatan kami yang telah membusuk dari dalam. Baru saja aku duduk di kursiku, ibu mertuaku menyodorkan setumpuk kertas ke arahku. Gerakannya tajam dan penuh tekad, seolah ia telah menunggu momen ini begitu lama. Map itu meluncur di atas permukaan meja kaca dan berhenti tepat di depan piringku. 4 kata yang dicetak tebal menusuk mataku. Perjanjian perceraian Sekara Damai. Aula perjamuan yang riuh itu hening selama beberapa detik, lalu kesunyian itu dengan cepat berganti dengan rasa ingin tahu yang tersembunyi dan rakus. Tatapan semua paman, bibi, sepupu, semua yang telah terbiasa memanfaatkan kemurahan hatiku, kini terarah padaku. Seolah menantikan sebuah pertunjukan yang mendebarkan. Ibu mertuaku menyesap tehnya dan berkata pelan, namun dengan nada tajam di suaranya. Kartika, tanda tangani saja. Jangan membuat seluruh keluarga menunggu. Hari ini ulang tahun Mama. Mama tidak mau kamu merusak pestanya. Aku menatapnya, tanpa sadar mengepalkan tanganku di bawah meja. Aku tidak langsung menjawab. Aku mengalihkan pandanganku ke kanan, di mana suamiku, Bima Prayoga, duduk. Ia menghindari tatapanku, menundukkan kepala sambil membersihkan kapit kepiting untuk sekretaris mudanya, Sally, yang duduk di sebelahnya. Sally mengenakan gaun merah ketat. Bibirnya dipulas lipstik merah menyala, dan tangannya diletakkan di pergelangan tangan suamiku. Seolah-olah dialah nyonya rumah yang sah malam ini. Aku bisa mendengar dengan jelas jantungku berdetak lambat dan berat, seperti pukulan palu godam. Aku bertanya, dan suaraku terdengar luar biasa tenang. Mama, apakah Mama ingin melakukan ini tepat hari ini? Rahmawati tersenyum sinis. Kapan lagi? Kamu sudah menikah dengan Bima 3 tahun, tapi di rumah ini tidak pernah ada tangisan bayi. Menantu yang tidak bisa memberi keturunan itu seperti pohon kering di tengah halaman, hanya menghabiskan tempat, tapi lihat Sally, dia sedang hamil. Dialah yang memikirkan masa depan keluarga kita. Seketika meja itu menjadi riuh. Seseorang menutup mulutnya dengan tangan sambil tertawa. Yang lain mengangguk-angguk seolah semua ini benar dan logis, dan ada pula yang menatapku dengan ekspresi campuran antara kasihan dan kegembiraan jahat. Aku memandang Sally. Ia dengan malu-malu menundukkan kepala, meletakkan tangan di perutnya. Sikap sok malunya begitu palsu hingga membuatku mual. Aku berpaling pada Bima. Kamu juga berpikir begitu? Kali ini ia mengangkat kepala. Wajahnya, yang pernah kupercaya, yang pernah kuhubungkan dengan seluruh hidupku, kini sedingin batu. Kartika, karena sudah sampai di titik ini, mari kita selesaikan dengan damai. Tanda tangani, dan aku akan memberimu apartemen di Kelapa Gading dan uang 3 miliar rupiah. Kamu tidak akan rugi. Aku tertawa. Di dalam aula tertutup itu, tawaku terdengar begitu keras hingga beberapa orang terlonjak kaget, 3 miliar rupiah dan sebuah apartemen. Itulah harga yang mereka tawarkan untuk membuangku dari pernikahan, di mana aku telah menginvestasikan seluruh masa mudaku, uangku, tenagaku, dan kepercayaanku. 3 tahun yang lalu, saat aku bertemu Bima, ia hanyalah seorang manajer penjualan miskin. Gajinya nyaris tidak cukup untuk menyewa kamar kos. Akulah yang menariknya keluar dari pertemuan-pertemuan mabuk tak berkesudahan dengan klien yang membuatnya menderita maag akut. Akulah yang diam-diam memperkenalkannya pada orang-orang penting, membantunya mendapatkan satu persatu kontrak besar. Dan akulah, dengan dalih pinjaman dari kerabat, yang memberinya 60 miliar rupiah sebagai modal awal untuk mendirikan perusahaannya sendiri. Seluruh kerabatnya, dari sepupunya yang gemar berjudi hingga iparnya yang seorang tukang gosip, mendapatkan pekerjaan stabil di ekosistem perusahaan yang aku dukung dari balik layar.
Namun selama 3 tahun ini, aku tidak pernah mengungkapkan statusku yang sebenarnya. Aku ingin melihat apakah Bima bisa benar-benar mencintaiku tanpa kilau kekayaan keluargaku. Ternyata, pria yang tidak punya apa-apa sangat mudah berbicara tentang cinta. Dan ketika mereka memiliki uang dan kekuasaan, hal pertama yang ingin mereka ganti adalah wanita yang telah menemani mereka melewati semua kesulitan. Ibu mertuaku mulai kehilangan kesabaran dan mengetukkan kukunya di meja. "Kenapa kamu lama sekali? Tanda tangani saja, siapa juga yang mau denganmu setelah ini?" Salah satu kerabat suamiku menyahut, "Kebahagiaan seorang wanita itu ada pada suami dan anak-anak. Jika kamu tidak bisa mempertahankan keduanya, tahu dirilah." Aku terdiam beberapa detik, lalu mengambil pena yang tergeletak di samping dokumen. Seluruh meja seakan menahan napas. Bima menatapku dengan kilatan keterkejutan di matanya. Mungkin ia tidak menyangka aku akan setuju secepat ini. Aku membuka halaman terakhir dan dengan rapi membubuhkan tanda tanganku. Kartika Widjaja. Ibu mertuaku menyambar kertas-kertas itu, seolah takut aku akan berubah pikiran. Ia membolak-baliknya beberapa kali, memeriksa tanda tangan, dan bibirnya menyeringai penuh kemenangan. "Bagus, bagus sekali. Mulai saat ini, kamu bukan lagi bagian dari keluarga Prayoga. Makanlah, lalu enyah dari sini." Seketika terdengar tawa dan bisik-bisik di sekitar. Beberapa orang menghela napas lega, seolah baru saja melepaskan beban berat. Seseorang berkata cukup keras agar aku mendengarnya, "Syukurlah. Akhirnya kita bebas darinya. Wanita mandul cepat atau lambat pasti akan ditinggalkan juga. Lagi pula, gayanya selalu dingin, seperti ratu saja." Aku perlahan meletakkan serbet di meja, berdiri, merapikan gaun malam beludru hitamku, dan menarik napas dalam-dalam. Tidak ada amarah, tidak ada getaran, tidak ada air mata. Aku begitu tenang hingga aku sendiri terkejut. Kemudian aku mengeluarkan ponselku dan menekan sebuah nomor. Di seberang sana, jawaban datang hampir seketika. "Ya, Ibu Kartika, saya mendengarkan." Aku menatap lurus ke arah Bima dan seluruh keluarganya, perlahan dan jelas mengucapkan setiap kata. "Pak Hermawan, segera informasikan kepada Departemen SDM tentang pemutusan kontrak semua karyawan dari keluarga Prayoga yang bekerja di anak perusahaan kita. Tangguhkan semua kontrak pasokan, cabut hak distribusi, blokir batas kredit, dan serahkan semua materi tentang pelanggaran finansial oleh pihak-pihak terkait ke Departemen Hukum. Lakukan semuanya malam ini juga." Senyum di wajah ibu mertuaku memudar. Bima melompat berdiri, menyenggol gelas anggurnya hingga tumpah. "Apa yang baru saja kamu katakan?" Aku mengangkat mataku menatapnya. "Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun tanpa menyembunyikan apapun, kamu lupa, Bima. Keberuntunganmu sejak awal bukanlah sebuah kebetulan. Itu adalah aku." Aku menutup telepon. Aula itu diselimuti keheningan yang mematikan. Dan pada saat itu, ponsel Bima mulai bergetar tanpa henti. 1 panggilan, 2, 3. Wajahnya memucat saat melihat nama penelepon. Aku tahu, pertunjukan keluarga Prayoga baru saja dimulai. Ponselnya bergetar untuk keempat kalinya saat ia akhirnya menjawab dengan gugup. Setelah beberapa kalimat, wajahnya yang pucat berubah menjadi kelabu. Tangan yang memegang ponsel gemetar hebat, dan suaranya pecah. "Apa yang Anda katakan? Hentikan semua pengiriman? Tidak mungkin. Kita baru saja menandatangani perjanjian tambahan minggu lalu." Di seberang sana, jelas tidak ada yang memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Beberapa detik kemudian, Bima membeku, matanya terbelalak menatapku seolah aku adalah orang yang sama sekali asing. Ibu mertuaku, melihat kondisi aneh putranya, menggebrak meja. "Ada apa? Bicara, kenapa kamu diam seperti patung?" Bima belum sempat membuka mulut, ponsel sepupunya berdering, lalu iparnya, lalu keponakannya dari pihak ibu. Dalam waktu kurang dari 2 menit, seluruh meja, yang sesaat lalu bersorak gembira, kini tenggelam dalam kekacauan. Seseorang menjadi pucat, seseorang panik berlari keluar aula untuk berbicara, seseorang menjerit saat mengetahui rekening perusahaannya diblokir dan besok pagi ia harus menyerahkan semua aset. Seseorang bahkan disebut namanya dalam daftar audit internal. Aku berdiri di tengah kekacauan ini dan mendengarkan semuanya seperti suara ombak yang menghantam karang tanpa rasa gembira yang berlebihan, tetapi juga tanpa rasa sakit yang mampu merobohkanku. Aku hanya merasakan hawa dingin yang merata mengalir di pembuluh darahku. Selama 3 tahun, aku terlalu lama mengalah. Mengalah hingga mereka lupa siapa yang telah mengangkat seluruh keluarga mereka dari lumpur. Sally mencengkeram lengan Bima. Suaranya pelan, tetapi kepanikan terdengar jelas di dalamnya. "Bima, dia hanya menggertak, kan? Tidak mungkin semuanya hancur hanya karena 1 panggilan telepon." Aku menatapnya, sedikit melengkungkan bibirku.
Tunggu 10 menit lagi, dan Anda akan tahu apakah saya menggertak atau tidak. Ibu mertuaku melompat dan menunjukku. Kamu benar-benar kurang ajar. Kamu pikir kamu siapa bisa memecat seluruh keluargaku? Benalu sepertimu tidak mampu melakukan apa-apa. Aku berpaling padanya dan bertanya perlahan, Mama, apakah Mama benar-benar berpikir selama 3 tahun ini aku hidup menumpang pada kalian? Tentu saja, jerit Rahmawati. Kamu datang ke rumah kami, tinggal di rumah mewah, mengendarai mobil mahal, menghabiskan uang Bima, dan sekarang kamu berani membuat keributan di sini. Aku tertawa. Kali ini bukan tawa sarkastis, melainkan tawa seseorang yang baru saja mendengar lelucon paling konyol dalam hidupnya. Mercedes yang terparkir di depan, itu dibayar olehku. Aku menatap Bima. Kantor perusahaanmu di SCBD disewa atas jaminan pribadiku. Aku melirik sepupunya. Modal kerja sebesar 30 miliar rupiah di tahun pertama disediakan olehku. Aku menatap lurus ke arah ibu mertuaku. Dan rumah mewah di Pondok Indah, yang begitu Mama banggakan di depan tetangga sebagai pencapaian keluarga Prayoga. Uang muka dan biaya renovasinya ditransfer dari rekeningku. Aula menjadi sunyi. Salah satu bibi tergagap, Tika, apa maksudnya ini semua? Aku tidak menjawabnya. Aku hanya menatap Bima. Aku ingin dia sendiri yang menghadapi kebenaran yang begitu lama diabaikannya. Bima mengertakkan gigi. Rahangnya menegang. Akhirnya, seolah terpojok, ia berteriak, ya, kamu membantuku, tapi kamu melakukannya secara sukarela. Apa aku menodongkan pisau ke lehermu? Begitu ia mengatakan itu, aku merasakan sesuatu di dalam diriku benar-benar hancur. Tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi rasa sakit yang samar, hanya kesadaran yang dingin dan jernih. Aku mengangguk. Baiklah, anggap saja aku secara sukarela telah salah menilai orang. Ibu mertuaku, mendengar putranya meninggikan suara, kembali berani. Ia berkacak pinggang dan berteriak, sudah cerai, ya pergi sana. Jangan berdiri di sini dan menakut-nakuti kami. Permainan bisnis-bisnisanmu mungkin bisa menipu orang lain, tapi tidak kami. Pada saat itu, pintu ruang VIP terbuka. 2 pria berjas hitam masuk. Di belakang mereka ada manajer restoran. Pria yang berjalan di depan sedikit membungkuk padaku. Ibu Kartika, dokumen yang ibu minta sudah saya bawa. Aku mengambil map tipis dari Pak Hermawan dan membukanya di depan semua orang. Di dalamnya ada salinan bukti transfer bank, akta penyertaan modal, surat jaminan, email tentang alokasi pesanan, semuanya memiliki tanda tangan, stempel, atau riwayat transaksi yang jelas. Aku mengeluarkan 1 lembar dan meletakkannya di meja di depan Bima. Ini adalah perjanjian pinjaman pribadi sebesar 60 miliar rupiah, yang kamu tanda tangani denganku 3 tahun lalu. Aku meletakkan lembar lain. Ini adalah perjanjian penggunaan jaringan distribusi perusahaanku untuk mempromosikan produk-produk firmamu. Dan ini daftar karyawan dari keluargamu yang diterima bekerja melalui jalur khusus atas rekomendasiku. Dengan setiap dokumen yang diletakkan di meja, wajah anggota keluarga Prayoga menjadi semakin pucat. Mereka mulai mengerti bahwa apa yang mereka anggap sebagai kesuksesan keluarga mereka sebenarnya hanyalah belas kasihanku. Sally mundur setengah langkah, tanpa sadar menutupi perutnya dengan tangan. Ibu mertuaku masih tidak bisa percaya. Ia menyambar beberapa lembar, melihatnya sekilas, dan melolong, palsu. Ini semua palsu. Pak Hermawan dengan tenang menjawab, jika Anda menganggap ini palsu, besok Departemen Hukum kami akan mengirimkan dokumen aslinya kepada pengacara Anda untuk diverifikasi. Bima tiba-tiba mendekatiku dengan cepat dan merendahkan suaranya, Kartika, kita keluar, kita bicara. Aku menatapnya. Tidak perlu. Bicaralah di sini. Bukankah ibumu suka menyelesaikan masalah keluarga di depan semua orang? Bibirnya bergetar. Saat itulah, untuk pertama kalinya, aku melihat kepanikan yang sesungguhnya di matanya. Bukan karena kehilangan aku, tetapi karena ia pertama kali menyadari bahwa jika aku menarik tanganku, istana kartu yang ia bangun di atas nama dan uangku akan runtuh. Aku mengambil tas tanganku dan berjalan menuju pintu keluar. Di belakangku, teriakan ibu mertuaku, suara kerabat yang bertengkar, dan suara Bima yang memanggil namaku, bercampur menjadi hiruk-pikuk yang memekakkan telinga, tapi aku tidak menoleh. Aku berhenti hanya di koridor. Pintu lift memantulkan wajahku yang pucat namun tenang. Pak Hermawan, yang berjalan di sampingku, bertanya pelan, Ibu Kartika, Departemen Hukum bertanya, apakah semua prosedur dimulai besok pagi? Aku menatap lampu-lampu kota di balik jendela dan menjawab singkat, mulai semuanya. Pintu lift terbuka. Aku melangkah masuk, meninggalkan pesta palsu dan pernikahan yang sudah lama membusuk di belakangku. Aku tahu, malam ini hanyalah tembakan pertama. Mobil melaju meninggalkan restoran. Aku bersandar di kursi,
memandangi lampu-lampu di luar jendela yang melebur menjadi garis-garis panjang bercahaya di malam Jakarta. Kota ini masih ramai, seolah tidak tahu bahwa di tengah aroma alkohol mahal dan cemoohan, satu lagi pernikahan telah runtuh. Aku memejamkan mata, tetapi gambaran dari aula perjamuan masih melekat di benakku. Wajah penuh kemenangan ibu mertuaku, tatapan gelisah Bima, tangan Sally di perutnya yang seperti pertunjukan amatir. Yang paling aneh adalah, aku tidak menangis. Hatiku sakit, tetapi rasa sakit ini tidak lagi lemah. Ia telah berubah menjadi sebilah pisau yang tipis, dingin, dan tajam. Pak Hermawan, yang duduk di depan, menoleh dan bertanya pelan, apakah ibu ingin kembali ke apartemen lama di pusat kota? Aku menggeleng. Tidak, kita ke rumah di Pondok Indah. Pak Hermawan terdiam beberapa detik dan menjawab, baik, saya mengerti. Ia mengkhawatirkanku. Rumah di Pondok Indah itu kubeli jauh sebelum menikah, dan itu satu-satunya tempat di mana aku masih merasa seperti di rumah. Selama 3 tahun terakhir, demi memainkan peran sebagai istri biasa, aku hampir tidak pernah kembali ke sana. Seluruh waktuku kupersembahkan untuk rumah yang Bima dan aku sebut sebagai sarang kami. Hanya untuk menyadari hari ini, bahwa sarang itu telah lama berubah menjadi panggung di mana aku diam-diam disingkirkan menjadi pemeran figuran. Begitu mobil berhenti di depan gerbang, asisten rumah tangga lamaku, Bi Inah, berlari keluar menyambut. Melihatku, ia tertegun, lalu bertanya dengan cemas, Nyonya, kenapa jam segini sudah pulang? Wajah Nyonya pucat sekali. Aku tersenyum lemah. Tidak apa-apa Bi, aku hanya ingin pulang. Baru saja aku masuk ke ruang tamu, ponselku berdering. Bima. Aku melihat namanya menyala dan padam. Lagi dan lagi. Pada panggilan ke-10, aku menjawab. Di seberang sana terdengar suara tergesa-gesa dan serak, seolah ia baru saja berlari jauh. Kartika, kamu di mana? Dimanapun aku berada, itu bukan lagi urusanmu. Jangan bicara begitu. Kita perlu bertemu dan bicara. Kurasa di restoran tadi aku sudah bicara sangat jelas. Bima terengah-engah. Kartika, aku tahu kamu marah, tapi jangan membalas dendam dengan menggunakan bisnis. Kehidupan banyak orang bergantung pada perusahaan itu. Aku tertawa pelan. Ketika ibumu memaksaku menandatangani surat cerai di depan seluruh kerabat, kenapa kamu tidak memikirkan harga diri? Ketika kamu membiarkan selingkuhanmu duduk di sebelahmu dan berkata akan membuangku dengan 3 miliar, kenapa kamu tidak memikirkan orang lain? Ia terdiam beberapa detik, lalu merendahkan suaranya. Maafkan aku. Aku memejamkan mata. Jika kata maaf itu terdengar sehari, sejam, bahkan semenit lebih awal, mungkin aku akan merasa sakit. Tapi sekarang, kata itu hanya menimbulkan kelelahan. Kamu minta maaf atas perselingkuhanmu, atau karena kamu baru sadar bahwa aku bukan orang yang bisa kamu buang begitu saja? Kartika. Bima. Mulai sekarang, semua urusan lewat pengacara. Aku menutup telepon. Tanganku menggenggam ponsel begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Bi Inah membawakanku segelas air hangat, meletakkannya di meja, dan diam-diam pergi. Di ruangan yang besar dan sunyi itu, aku bisa mendengar detak jam dinding. Aku duduk dalam keheningan ini sendirian, untuk pertama kalinya membiarkan diriku menatap wajah pernikahanku yang baru saja hancur. Sebenarnya, tanda-tandanya sudah lama ada. Bima mulai lebih sering pulang larut, pesan-pesannya menjadi semakin singkat. Makan malam bersama semakin jarang, dan pertanyaan-pertanyaan penuh perhatian berubah menjadi formalitas. Ibu mertuaku, dari yang awalnya menahan diri, berubah menjadi terang-terangan meremehkan. Kadang ia tidak suka karena aku terlalu sibuk dan tidak menciptakan suasana rumah. Kadang ia menyalahkanku karena tidak punya anak. Aku pikir, jika aku sabar, jika aku cukup baik, cukup berkorban, mereka akan mengerti. Tapi ternyata, bagi orang-orang egois, kebaikanmu hanyalah alasan bagi mereka untuk menjadi semakin kurang ajar. Menjelang tengah malam, Pak Hermawan mengirimiku beberapa laporan singkat. Semua jalur pasokan untuk perusahaan Bima telah diblokir. Departemen Hukum telah selesai menyiapkan pemberitahuan audit atas pengeluaran mencurigakan di 3 divisi tempat kerabatnya bekerja. Aku membaca baris demi baris dengan wajah tanpa ekspresi, tetapi di dalam muncul perasaan aneh. Bukan kegembiraan, bukan kasihan, hanya kelelahan seseorang yang baru saja dengan tangannya sendiri mengangkat tumor yang telah terlalu lama dan diam-diam tumbuh di dalam dirinya. Aku bangkit dan berjalan ke balkon. Angin malam dari taman terasa sejuk. Di bawah, lampu-lampu mobil membentang dalam barisan tak berujung. Aku tiba-tiba teringat bagaimana 3 tahun yang lalu, di hari pertama, Bima menggenggam tanganku dan berkata dengan suara tulus, hingga aku percaya telah bertemu dengan orang yang tepat. Aku tidak punya apa-apa, selain hati yang tulus untukmu. Saat itu aku percaya.
Percaya sedemikian rupa hingga aku rela menyembunyikan asal-usulku, mundur ke dalam bayang-bayangnya, dan bersukacita atas kesuksesannya seolah itu milikku sendiri. Sekarang, mengingatnya, aku hanya merasa getir. Pria yang benar-benar mencintaimu tidak akan membiarkan ibunya menghinamu di depan seluruh keluarga, dan tentu saja tidak akan menempatkan wanita lain di sisinya. Hari di mana pernikahanmu berakhir. Aku meletakkan tangan di pagar balkon dan berkata pelan pada diriku sendiri, mulai sekarang, hiduplah dengan sadar. Kemudian aku kembali ke kamar, membuka laptop, dan membuat daftar pekerjaan untuk besok, mencabut semua surat kuasa yang dikeluarkan atas namaku, memeriksa status kepemilikan aset yang kuizinkan Bima gunakan, mempelajari dokumen kepegawaian perusahaannya, dan yang terpenting, menyiapkan dokumen untuk perceraian resmi, agar tidak memberi pihak sana sedikitpun kesempatan untuk memanipulasi. Aku tahu, jalan di depan masih panjang. Keluarga Prayoga tidak akan pasrah begitu saja kehilangan segalanya. Mereka akan memohon, menyalahkan, dan mungkin mencoba menggigit balik. Tapi sejak aku membubuhkan tanda tangan di meja itu, aku tidak punya jalan untuk kembali. Keesokan paginya, aku tiba di rumah di kompleks elit itu lebih awal dari biasanya. Rumah ini tercatat atas nama Bima, tetapi setiap batu bata, setiap perabot, setiap pembayaran dari uang muka hingga penyelesaian interior, dibayar dengan uangku. Selama 3 tahun aku tinggal di sana sebagai istri sejati. Aku sendiri yang memilih gorden, meja makan, setiap bunga di taman. Tapi hanya dalam 1 malam, tempat ini berubah menjadi medan perang, dan aku menjadi orang asing. Baru saja aku masuk ke halaman, dari ruang tamu terdengar tawa dan obrolan. Suara ibu mertuaku terdengar penuh kepuasan. Sayang, kamu tenang saja pelihara kandunganmu. Rumah ini pada akhirnya akan jadi milikmu. Baguslah perempuan itu pergi, setidaknya tempatnya jadi kosong. Aku berhenti sejenak, lalu melangkah masuk. Pemandangan di depanku membuat darahku terasa dingin. Di tengah ruang tamu ada beberapa kantong sampah hitam besar yang penuh dengan barang-barang. Sekilas saja cukup untuk mengenali gaun-gaunku, koleksi buku langkaku, dan bahkan selendang sutra yang ditinggalkan ibuku sebelum meninggal. Sally duduk di sofa dengan gaun longgar berwarna krem, memegang segelas jus dan meletakkan kakinya di atas sandaran kaki seolah ia adalah nyonya rumah yang baru. Di sebelahnya, ibu mertuaku duduk sambil tertawa dan mengupaskan buah untuknya. Bima duduk di seberang dengan lingkaran hitam di bawah matanya, dan asbak di depannya penuh dengan puntung rokok. Mendengar langkahku, mereka bertiga menoleh. Wajah ibu mertuaku langsung muram. Berani-beraninya kamu kembali ke sini. Aku tidak menjawabnya. Aku berjalan langsung ke kantong-kantong itu, membungkuk, dan menarik selendang sutraku dari tumpukan sampah. Ujungnya kusut, penuh debu dan noda jus. Aku mengangkat kepala dan menatap ibu mertuaku. Siapa yang mengizinkan Anda menyentuh barang-barang saya? Ia mendongak. Barang-barangmu apa lagi? Kalian sudah cerai, jadi ambil barang-barangmu dan pergi. Bersyukurlah aku tidak membuatmu membayar ganti rugi karena telah membawa sial ke rumah kami. Sally di sebelahnya dengan lembut mengelus perutnya dan berkata dengan suara pelan namun sengaja dikeraskan, Ibu Kartika, saya rasa ibu sebaiknya menjaga martabat. Hubungan ibu dengan Bapak Bima sudah berakhir, dan membuat keributan tidak akan mengubah apapun. Aku berpaling padanya. Penampilan sok lemah lembut ini tampak semakin murahan. Atas dasar apa Anda berbicara dengan saya di rumah ini? Bima melompat. Kartika, hentikan keributan ini. Aku sudah lelah. Aku tertawa dingin. Kamu lelah? Aku dipaksa menandatangani surat cerai di depan seluruh kerabatmu. Barang-barangku dibuang seperti sampah. Wanita lain duduk di ruang tamu rumahku seperti pemiliknya. Dan kamu yang lelah? Bima ingin mengatakan sesuatu, tapi ponselnya berdering. Ia melihat ke layar, dan wajahnya langsung berubah. Aku sempat melihat nama direktur operasionalnya. Bima menjawab, mengambil 2 langkah, dan membeku. Suaranya pecah. Apa? Menangguhkan semua kontrak logistik? Ia berbalik tajam dan menatapku dengan mata merah. Aku berdiri tenang, dengan sikap dingin tak acuh. Tak sampai semenit, ponsel ibu mertuaku berdering. Baru saja menjawab, ia melolong. Apa maksudnya dipecat? Anakku sudah bekerja di sana bertahun-tahun. Atas dasar apa? Ia belum selesai bicara, di depan gerbang terdengar suara rem mendadak. 2 pria berseragam dari salah satu perusahaanku masuk bersama petugas keamanan kompleks. Mereka membungkuk padaku, lalu berpaling ke Bima. Bapak Bima Prayoga, atas instruksi Dewan Direksi, mulai hari ini Anda harus menyerahkan semua hak akses ke basis data klien, sistem manajemen pesanan, dan stempel perusahaan. Ibu mertuaku ternganga. Sally membanting gelasnya ke meja, wajahnya pucat pasi. Bima meremas ponselnya. Kalian sudah gila?
Saya adalah direktur dari mitra strategis. Karyawan itu menatapku, lalu menjawab dengan datar, mantan mitra, Pak. Atmosfer di ruangan itu membeku. Aku duduk di kursi dan dengan santai meletakkan tas tanganku di meja. Sekarang sepertinya kalian sudah percaya. Ibu mertuaku tergagap. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku menatapnya. Selama 3 tahun, Anda tinggal di rumah yang indah, berobat di klinik swasta terbaik, membanggakan betapa jeniusnya putra Anda dan betapa beruntungnya keluarga Prayoga. Apa Anda benar-benar tidak pernah berpikir, mengapa seseorang yang tiba-tiba kaya seperti Bima bisa begitu cepat mengangkat seluruh keluarganya? Tidak ada yang menjawab. Aku mengeluarkan sebuah map dari tasku dan meletakkannya di meja kaca. Ini adalah bukti transfer uang muka untuk rumah ini. Ini adalah riwayat pembayaran untuk perabotan. Dan ini adalah perjanjian pinjaman pribadi antara aku dan Bima. Aku datang hari ini bukan untuk berdebat, tapi untuk memberitahu. Aku mengangkat kepala dan berkata dengan jelas, kalian punya waktu tepat setengah hari untuk pergi dari rumah ini. Pengacaraku sudah mengajukan gugatan untuk pengembalian asetku dan pembekuan semua properti terkait. Sally langsung melompat. Atas dasar apa Anda mengusir kami? Aku melihat kalung di lehernya. Itu adalah model edisi terbatas yang kupesan khusus, dibayar dengan kartu tambahan yang kuberikan pada Bima untuk ulang tahunnya tahun lalu. Aku diam-diam mendekat dan menariknya dengan kasar. Rantai itu putus dengan suara gemeratak. Beberapa batu kecil tersebar di lantai. Sally menjerit. Aku melemparkan rantai itu ke kakinya, barang yang dibeli dengan uangku. Apa kamu tidak merasa berat memakainya? Bima berlari mendekat. Kartika, cukup. Aku mundur setengah langkah. Pintu di belakangku terbuka, dan 2 petugas keamanan masuk, berdiri di sampingku. Aku menatap lurus ke mata pria yang pernah menjadi suamiku dan berkata pelan, tapi setiap kata menyayat seperti pisau. Ini baru permulaan. Ponselku bergetar. Pesan dari Pak Hermawan. Ibu Kartika, materi tentang pelanggaran yang dilakukan sepupu dan iparnya telah diserahkan ke Departemen Hukum. Audit menemukan penggelapan dana sekitar 10 miliar rupiah. Aku mengunci layar dan menatap ketiga orang di depanku. Untuk pertama kalinya, di mata mereka bukan lagi ada penghinaan, melainkan ketakutan yang nyata. Aku tahu, pertempuran ini telah memasuki level baru. Aku meninggalkan rumah itu saat matahari sudah tinggi. Sinarnya jatuh di atas bebatuan putih halaman, menyilaukan. Tapi di dalam hatiku terasa dingin, seolah aku baru saja terguyur hujan es. Ada hal-hal yang saat kau berada di dalamnya, kau anggap sebagai daging dan darahmu. Dan hanya saat kau keluar, kau baru sadar bahwa itu hanyalah sangkar berlapis emas, yang dibangun dari kata-kata manis dan kesabaran butamu sendiri. Baru saja aku masuk ke mobil, Pak Hermawan menyerahkan map yang baru dicetak. Ibu Kartika, tim auditor bekerja semalaman. Saya rasa ibu perlu melihat ini. Aku membuka halaman pertama. Itu adalah rekonsiliasi arus kas perusahaan Bima selama 2 tahun terakhir. Angka-angka melompat di depan mataku seperti tamparan atas kebodohanku. Ternyata, masalahnya bukan hanya beberapa penggelapan kecil seperti yang kuduga. Di balik kemasan mengkilap perusahaan yang sedang tumbuh, tersembunyi banyak sekali pengeluaran meragukan, kontrak-kontrak fiktif, tagihan yang digelembungkan, dan transfer ke perusahaan-perusahaan cangkang. Beberapa transaksi atas nama kerabat Bima, dan beberapa jumlah besar mengalir ke rekening seorang wanita bernama Sally. Aku membalik halaman, mengatupkan bibir. Jadi dia juga terlibat dalam hal ini. Pak Hermawan mengangguk. Ya. Awalnya kami pikir itu adalah biaya representasi atau bonus pribadi, tapi setelah pemeriksaan mendetail, kami menemukan banyak ketidaksesuaian. Sepertinya Bima mulai menarik aset beberapa bulan yang lalu. Aku bersandar di kursi dan memejamkan mata. Jadi, dia tidak hanya berselingkuh, dia sudah lama mempersiapkan jalan keluarnya. Artinya, saat aku memilih warna gorden untuk kamar tidur dan memikirkan makanan apa yang harus kubeli untuk kesehatan ibu mertuaku, pria yang tidur seranjang denganku dengan dingin merencanakan bagaimana cara menyingkirkanku dengan tangan hampa. Aku bertanya dengan suara yang terdengar anehnya tenang di telingaku sendiri. Apa kata tim hukum? Kita bisa mengajukan gugatan perdata untuk pengembalian properti dan menuntut penyelidikan atas dasar penipuan. Tapi untuk lebih pastinya, kita butuh bukti tambahan tentang niatnya untuk menyembunyikan aset. Aku melihat keluar jendela. Kalau begitu, kita cari. Kami langsung menuju kantor pusat korporasiku di pusat kota. Gedung kaca yang tinggi memantulkan langit pucat, dingin dan tak tergoyahkan, seperti yang kupaksakan pada diriku saat ini. Saat aku masuk ke lobi, semua karyawan berhenti dan membungkuk padaku. Tatapan mereka penuh hormat, seperti biasa.
Tapi hari ini aku tiba-tiba merasa betapa jauhnya diriku yang sebenarnya dari diriku yang selama 3 tahun terakhir ini. Aku secara sukarela meninggalkan posisi ini untuk menjadi istri biasa, dan pada akhirnya mendapatkan surat cerai di pesta keluarga dan seorang selingkuhan yang mengambil tempatku. Di ruang konferensi di lantai 30, pengacara pribadiku sudah menunggu. Selain Pak Hermawan, ada kepala departemen hukum, kepala audit internal, dan 2 analis keuangan. Aku duduk di kursi pimpinan, membuka map, dan mendengarkan setiap laporan tanpa menyela. Berdasarkan temuan awal, kata pengacara, Bapak Bima Prayoga telah memanfaatkan hubungan pernikahan untuk mendapatkan akses ke modal, aset, dan jaringan bisnis Anda. Dalam prosesnya, ia menyembunyikan informasi, menggunakan aset tidak sesuai peruntukannya, dan kemungkinan besar mentransfer dana ke pihak ketiga. Aku mengangguk, jika aku ingin sepenuhnya memblokir kemampuannya untuk menarik dana lebih lanjut, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Jika kita mulai hari ini, sore nanti kita bisa mengajukan permohonan tindakan pengamanan mendesak terhadap beberapa rekening dan properti. Aku tidak ragu, lakukan. Keheningan tegang menyelimuti ruangan. Mungkin mereka tidak menyangka aku akan begitu tegas. Tapi hanya aku yang mengerti, orang seperti Bima, jika terpojok, tidak akan mengakui kesalahan, melainkan akan mencoba menggigit balik. Aku tidak bisa memberinya 1 jam pun waktu tambahan. Rapat berlangsung hingga sore hari. Ketika semua orang telah pergi, aku tetap duduk di depan map yang terbuka. Kata-kata perusahaan cangkang dan transfer ke rekening Sally menusuk kepalaku seperti paku. Tapi di tengah semua rasa sakit ini, satu detail membuatku tertegun. Sebuah transfer besar yang dilakukan hampir 3 tahun lalu, tepat saat Bima dan aku baru berkenalan. Uang itu dikirim ke seseorang bernama Iwan Setiawan dengan catatan, bantuan mendesak. Aku menyentuh baris itu dengan ujung jariku. Siapa orang ini? Pak Hermawan segera mendekat. Saya belum sempat melapor. Auditor mengatakan ini transaksi lama, tidak terkait langsung dengan aktivitas perusahaan baru-baru ini. Tidak terkait? Kenapa uangnya keluar dari rekeningnya? Pak Hermawan terdiam. Saya akan perintahkan untuk diperiksa. Aku menutup map. Entah kenapa, perasaan yang sangat aneh muncul di dalam diriku. Sampai saat ini, satu-satunya hal yang membuatku masih memiliki sedikit kelonggaran untuk Bima adalah cerita saat dia menyelamatkanku dalam kecelakaan di jalan tol Jagorawi. Mobilku tergelincir dan menabrak pembatas jalan. Ketika aku sadar, berlumuran darah, orang pertama yang kulihat adalah Bima, yang menggendongku dengan wajah pucat karena ngeri. Saat menyelamatkanku, kakinya terluka dan ia harus berjalan dengan kruk selama beberapa bulan. Rasa hutang budi inilah yang membuatku terbuka, percaya, dan perlahan-lahan mengizinkannya masuk ke dalam duniaku. Tapi sekarang, melihat transfer uang ini, yang dilakukan tepat pada periode itu, hawa dingin merayap di punggungku. Mungkinkah? Aku segera menepis pikiran itu. Aku tidak ingin mengubah setiap kenangan menjadi sebuah konspirasi hanya karena masa kini begitu kejam. Tetapi tepat pada saat itu, ponselku menyala. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Isinya hanya 1 kalimat. Ingin tahu kebenaran tentang kecelakaan 3 tahun lalu? Jangan percaya pada mantan suamimu. Aku terpaku menatap layar. Jantungku melambat, seolah tenggelam ke dalam kegelapan yang lebih pekat dari perselingkuhan. Mungkin, yang baru saja hilang dariku, bukanlah segalanya. Aku lama menatap pesan di layar itu. Tidak ada nama pengirim, tidak ada penjelasan. Hanya 1 kalimat, seperti pisau yang menusuk ke kedalaman ingatanku. Selama 3 tahun terakhir, seberapa dingin pun pernikahan kami, seberapa berubah pun Bima, di lubuk hatiku aku menyimpan sebuah sudut kecil untuk cerita itu. Aku berpikir, jika dia tidak menarikku keluar dari logam yang ringsek di tengah hujan deras malam itu, aku mungkin sudah tidak ada di sini. Rasa hutang budi inilah yang membuatku menutup mata pada banyak hal, memaksaku untuk melunak lagi dan lagi. Tapi sekarang, satu pesan anonim telah meretakkan fondasi terakhir dari kepercayaanku. Aku mencoba menelepon nomor itu. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Aku mencoba lagi dan lagi. Selalu nada panjang yang dingin. Pak Hermawan, yang berdiri di seberang, menyadari perubahan di wajahku. Ada apa, Ibu Kartika? Aku menunjukkan ponselku padanya. Setelah membacanya, ia mengerutkan kening. Saya akan segera perintahkan untuk dilacak. Aku mengangguk dan membuka kembali map, menunjuk pada transfer 3 tahun lalu. Dan periksa Iwan Setiawan ini. Aku ingin tahu siapa dia, di mana dia, dan apa hubungannya dengan Bima. Pak Hermawan menerima perintah dan keluar. Pintu tertutup, meninggalkanku sendirian dalam keheningan pekat. Aku duduk tak bergerak. Kenangan malam itu datang kembali dengan sangat jelas.
Aku baru saja menyelesaikan rapat yang menegangkan di salah satu cabang kami di Bekasi. Dalam perjalanan kembali ke Jakarta, hujan turun. Mobil tergelincir setelah manuver mendadak dan menabrak pembatas jalan. Aku hanya ingat suara kaca pecah, bau menyengat dari kantung udara yang mengembang, dan pusing seolah aku sedang ditenggelamkan. Ketika aku membuka mata, orang pertama yang kulihat adalah Bima. Kemejanya basah oleh darah dan air hujan. Dia memanggil namaku, gemetar ketakutan. Adegan itu membuatku percaya bahwa Tuhan sendiri yang mengirimnya untuk menyelamatkanku. Jika semua itu benar, aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri atas kebutaanku. Tapi jika sejak awal itu adalah sebuah jebakan, maka selama 3 tahun ini aku tidak lebih dari mangsa yang dituntun dengan tali rasa terima kasih. Menjelang sore, Pak Hermawan kembali dengan selembar kertas yang ditulis tergesa-gesa. Pelacakan awal, nomor tersebut diaktifkan dengan KTP palsu. Tapi ada detail aneh. Sinyal terakhir terdeteksi di dekat terminal bus Kampung Rambutan, lalu mati. Dan Iwan Setiawan? Pak Hermawan ragu sejenak. Dia dulu sopir truk swasta, lalu berhenti, terdaftar tinggal di sebuah daerah di Jawa Barat. Dan yang paling penting, Bima mentransfer uang kepadanya tepat 3 minggu setelah kecelakaan Anda. Aku mendengarkan, mencengkeram sandaran tangan kursi. Apakah ada berkas kecelakaan lalu lintasnya? Kami sudah memintanya. Tapi saat itu berita acara dibuat cukup dangkal karena dari pihak ibu tidak ada permintaan untuk penyelidikan serius. Aku tersenyum pahit, benar. Tahun itu, aku hanya tahu rumah sakit dan pemulihan. Semua urusan dokumen diurus oleh Bima dan orang-orangnya. Aku bahkan merasa terharu, menganggapnya begitu perhatian. Cari juga rekam medisnya dari periode itu, yang terkait dengan cedera kakinya. Pak Hermawan tertegun. Apakah ibu mencurigai sesuatu? Aku tidak menuduh apa-apa, potongku, dan suaraku begitu dingin hingga terasa asing bagiku. Aku hanya tidak mau percaya pada kata-kata lagi. Malam itu aku tidak pulang. Aku pergi sendirian ke tepi danau di Pluit, berhenti di tempat parkir. Kota telah menyalakan lampu-lampunya. Arus mobil bergerak seolah tak kenal lelah. Aku duduk di mobil, membuka sedikit jendela agar angin bisa menyadarkanku. Mungkin hal yang paling menyakitkan di dunia ini bukanlah saat kau dikhianati dalam cinta, melainkan saat kau menyadari bahwa bahkan hal yang menjadi alasanmu untuk memaafkan pun bisa jadi sebuah kebohongan. Aku pikir aku kalah karena terlalu mencintai. Sekarang aku sadar, mungkin aku sudah kalah sejak saat aku percaya pada orang yang salah. Telepon kembali berdering. Bima. Aku lama menatap namanya sebelum menjawab. Kartika, aku di bawah, di depan gedung kantormu, bisakah kita bertemu? Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan padamu. Ada. Suaranya serak. Aku tahu kamu sedang melakukan penyelidikan. Jika kamu ingin tahu sesuatu, tanyakan langsung padaku. Aku diam. Ia bicara lebih cepat, nyaris memohon, beri aku setidaknya satu kesempatan untuk menjelaskan. Aku menatap pantulan samar wajahku di kaca. Wanita ini memiliki wajah yang kukenal, tapi tatapannya sudah sangat berbeda. Baiklah. Besok aku akan beritahu di mana. Aku menutup telepon tanpa memberinya kesempatan untuk bicara lebih banyak. Aku tahu, jika di balik 3 tahun ini benar-benar ada sesuatu yang tersembunyi, maka sekarang Bima merasa terancam. Orang-orang sepertinya tidak menundukkan kepala karena cinta atau nurani, mereka menunduk ketika takut kehilangan sesuatu. Aku menyalakan mobil dan melaju menjauh dari tepi danau yang berangin. Di kepalaku hanya ada satu pikiran jernih, aku harus tahu kebenarannya. Sepahit dan sehina apapun itu bagi 3 tahun terakhirku, aku harus membukanya sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, aku memikirkan Bima bukan sebagai mantan suami. Aku melihatnya sebagai seorang tersangka. Keesokan paginya, aku mengatur pertemuan bukan di kantor atau kafe yang ramai. Aku memilih sebuah kedai teh tua di sebuah gang yang tenang di pusat kota. Di sana selalu ada cahaya redup dan musik pelan, cukup untuk menyembunyikan kata-kata yang tidak boleh didengar orang lain. Aku datang 15 menit lebih awal dan duduk di sudut paling jauh. Di depanku hanya ada secangkir teh yang sudah dingin. Sejak semalam, jiwaku tidak lagi goyah. Aku datang bukan untuk memohon dan bukan untuk mendengarkan permintaan maafnya. Aku datang untuk melihat wajah apa lagi yang akan ditunjukkan oleh pria ini ketika ia terpojok. Bima masuk tepat jam 9 pagi. Hanya dalam semalam, ia tampak menua beberapa tahun. Kemeja kusut, janggut tipis di dagu, mata yang cekung. Dari luar, orang mungkin akan kasihan padanya, tapi aku tahu betul bahwa penampilan ini bukan karena merindukanku, melainkan karena ia sedang ditarik turun dari tahta yang ia naiki dengan bantuanku. Ia duduk di seberang, menatapku lama, lalu berkata, "Kamu kurusan." Aku tersenyum miring.
Kamu datang hanya untuk mengatakan itu? Ia menunduk, menyatukan kedua tangannya, dan baru beberapa saat kemudian mengangkat pandangannya. Kartika, aku tahu. Apapun yang kukatakan, kamu tidak akan percaya. Tapi soal yang terjadi dengan Sally, aku mengaku salah. Aku hilaf. Aku menatapnya tanpa berkedip. Hilaf? Atau kamu sengaja melakukannya? Bima terdiam, aku tidak membiarkannya mengalihkan topik. Lalu bagaimana dengan perusahaan, transfer uang, penarikan aset? Bagaimana kamu menjelaskannya? Aku hanya ingin menyiapkan jalan keluar untuk diriku sendiri, katanya sangat pelan. Kamu terlalu kuat. Di sampingmu, aku selalu merasa lebih rendah. Aku takut suatu hari nanti kamu tidak lagi membutuhkanku, dan aku akan ditinggalkan tanpa apa-apa. Aku tertawa, dan semua di dalam diriku terasa dingin. Jadi, kamu berkhianat lebih dulu agar tidak ditinggalkan? Aku tidak mau, tapi kamu melakukannya. Keheningan menyelimuti kami. Melodi lama yang dimainkan di panggung perlahan dan sedih jatuh ke dalam kekosongan di antara kami. Aku memandang pria di depanku dan merasa betapa asingnya dia bagiku. 3 tahun lalu, campuran antara rasa tidak percaya diri dan ketulusan inilah yang membuatku melunak. Hari ini, aku hanya melihatnya sebagai kelemahan egois. Aku meletakkan cangkirku. Aku akan bertanya satu hal, jawab dengan jujur. Bima menatapku, dan ketegangan melintas di matanya. Tanyakan. Kecelakaan di tol itu. Kamu menyelamatkanku. Apakah itu benar-benar sebuah kebetulan? Wajahnya membeku sesaat. Sangat cepat, tapi aku melihatnya. Detik itu sudah cukup untuk membuat seluruh darah di tubuhku membeku. Ia tersenyum tegang. Kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang itu? Jawab saja. Tentu saja kebetulan. Kamu yakin? Kartika, kamu mencurigaiku apa? Untuk pertama kalinya sejak awal pembicaraan, suaranya meninggi. Aku bersandar di kursi, perlahan mengeluarkan ponsel, membuka tangkapan layar transfer uang ke Iwan Setiawan, dan menggesernya ke arahnya. Siapa orang ini? Bima melihat ke layar, dan wajahnya berubah drastis. Aku tidak ingat. Tidak ingat? Aku memiringkan kepala, tidak melepaskan pandanganku darinya. Jumlah besar, ditransfer tepat setelah kecelakaan, dan kamu bilang tidak ingat? Ia mengertakkan gigi dan memaksakan diri, mungkin urusan pekerjaan. Sudah bertahun-tahun, siapa yang bisa ingat? Aku menatapnya lama. Jika sebelumnya aku masih ragu, saat ini keraguan itu hilang. Orang yang tidak bersalah akan terkejut atau marah. Reaksi pertama Bima adalah panik. Aku menarik ponselku. Baiklah, tidak ingat ya tidak ingat. Aku akan cari tahu sendiri. Bima mencondongkan tubuh ke depan. Suaranya menjadi tergesa-gesa. Kartika, jangan mengorek masa lalu. Seperti yang sudah kita putuskan, mari kita akhiri saja. Aku mengakui kesalahanku, tapi tahun itu aku benar-benar menyelamatkanmu. Tanpa aku, kamu mungkin sudah meninggal. Mendengar itu, aku merasakan sesuatu mengganjal di tenggorokanku. Kata-kata yang pernah kupercaya tanpa syarat, kini hanya menimbulkan rasa jijik. Aku bertanya sangat pelan, dan bagaimana jika semua itu bohong? Ia menggebrak meja. Bukan bohong. Beberapa pengunjung menoleh. Bima segera merendahkan suaranya, mencoba mengembalikan penampilan menyedihkannya. Kartika, aku mohon padamu. Bisnis. Ambillah sebanyak yang kamu mau. Aku setuju. Tapi jangan pojokkan aku, ibuku sudah gila. Kerabatku mengutukku. Sally terus membuat keributan. Jika kamu melangkah lebih jauh, aku tidak akan sanggup. Aku menatapnya, dan tiba-tiba aku ingin tertawa. Bahkan sekarang, dia hanya khawatir apakah dia akan sanggup. Tidak sepatah kata pun tentang apa yang kualami, betapa sakitnya aku, bagaimana aku dipermalukan oleh keluarganya. Cinta seorang egois ternyata hanya terbatas pada dirinya sendiri. Aku berdiri. Bima, kamu salah dalam satu hal. Ia mengangkat matanya menatapku. Aku tidak memojokkanmu. Aku mengambil tas tanganku dan menatap lurus ke matanya. Kamu sendiri yang datang ke sana. Aku berbalik dan berjalan ke pintu keluar. Ia berteriak di punggungku. Kartika. Aku tidak berhenti. Aku pernah tulus mencintaimu. Langkahku terhenti sejenak. Lalu aku berjalan lagi. Tepat di pintu, tanpa menoleh, aku menjawab agar ia bisa mendengarnya. Jika itu ketulusanmu, maka harganya sangat murah. Begitu masuk ke mobil, aku langsung mendapat telepon dari Pak Hermawan. Ibu Kartika, ada kabar. Iwan Setiawan sudah ditemukan, dia ada di Jawa Barat. Dan satu lagi. Suaranya menjadi lebih pelan. Direkam medis lama Bima, ada ketidaksesuaian.
Cedera kaki yang dialaminya saat itu tidak separah yang ia katakan. Aku meremas ponsel, menatap lurus ke jalan. Siapkan mobil. Ya, aku ingin bertemu dengan Iwan Setiawan hari ini juga. Pada saat itu, aku sadar, pintu terakhir menuju kebenaran telah sedikit terbuka. Perjalanan dari pusat Jakarta ke daerah di Jawa Barat itu memakan waktu hampir 3 jam. Tapi hari itu, jalanan terasa lebih panjang dari biasanya. Mobil melaju di jalan tol yang cerah, melewati gedung-gedung industri, warung-warung pinggir jalan, dan petak-petak tanah merah. Aku duduk di kursi belakang, meletakkan tanganku di atas map tipis yang disiapkan Pak Hermawan. Hatiku terasa berat, seolah ada batu di sana. Ada kebenaran-kebenaran yang, selama kau belum menyentuhnya, kau masih bisa menghibur diri bahwa segalanya tidak seburuk itu. Tapi jika kau memutuskan untuk mencari, artinya di lubuk hatimu kau sudah merasa bahwa apa yang akan kau hadapi mungkin lebih kejam dari sekadar perselingkuhan. Pak Hermawan, yang duduk di sampingku, melaporkan dengan pelan, orang-orang kita sudah menemukan alamatnya. Iwan tinggal di sebuah asrama tua tidak jauh dari pasar induk. Beberapa tahun terakhir dia tidak lagi menyetir, katanya punya kios kecil suku cadang. Aku mengangguk. Dia tahu kita akan datang? Tidak, saya perintahkan untuk mengamati saja dulu. Aku melihat keluar jendela. Pohon-pohon di sepanjang jalan berlari ke belakang. Matahari memantulkan kilau dari aspal. 3 tahun lalu, di jalan seperti ini, aku berpikir telah bertemu dengan penyelamatku. Pikiran itu membuat telapak tanganku dingin. Kami tiba di asrama itu setelah jam makan siang. Itu adalah bangunan-bangunan tua satu lantai dengan dinding yang catnya sudah mengelupas dan lorong-lorong sempit. Di depan setiap kamar, tergantung pot bunga atau jemuran. Ketika mobil berhenti, beberapa anak yang sedang bermain di halaman mengangkat kepala. Aku keluar, dan hak sepatuku beradu dengan beton abu-abu. Kamar Iwan Setiawan ada di paling ujung, pintunya sedikit terbuka. Pak Hermawan mengetuk 3 kali, dari dalam terdengar suara serak seorang pria. Siapa? Ada tamu, jawab Pak Hermawan. Pintu terbuka. Di depanku berdiri seorang pria berusia sekitar 50-an, kurus, dengan kulit gelap dan mata yang sangat cekung. Melihatku, wajahnya langsung berubah. Dan tangan yang memegang pintu itu gemetar hebat. Aku menatap lurus ke matanya. Anda kenal saya? Ia tergagap. Saya. Saya tidak kenal Anda. Aku tidak bertele-tele. Saya Kartika Widjaja. 3 tahun lalu, mantan suami saya mentransfer sejumlah besar uang kepada Anda. Saya datang untuk bertanya tentang kecelakaan di tol itu. Begitu mendengar kata kecelakaan, ia mundur selangkah. Di matanya bukan lagi keterkejutan, melainkan ketakutan seseorang yang telah terlalu lama menyimpan rahasia. Ia mencoba menutup pintu. Saya tidak tahu apa-apa. Anda salah orang. Pak Hermawan menahan pintu itu. Aku tetap berdiri di tempat, berkata sangat pelan namun jelas, saya datang bukan untuk membuat keributan. Tapi jika hari ini Anda tidak mengatakan yang sebenarnya, besok bukti transfer bank, riwayat panggilan telepon, dan semua yang saya punya akan diserahkan ke polisi. Saat itu, Anda tidak akan punya kesempatan lagi untuk bicara dengan saya 4 mata. Pria itu membeku. Setelah waktu yang lama, ia menyingkir dan berkata dengan serak, masuklah. Ruangan itu sempit dan pengap. Di atas meja ada sebuah teko tua dan beberapa suku cadang berserakan. Aku duduk di kursi plastik rendah, tidak melepaskan pandanganku darinya. Saya hanya akan bertanya sekali. Kecelakaan itu, apakah sebuah kebetulan? Ia menunduk, menggosok-gosok tangannya hingga memerah. Di luar jendela, suara jangkrik berderik, membuat ruangan yang pengap itu terasa semakin tidak nyaman. Setelah beberapa saat, ia memaksakan diri mengeluarkan kalimat-kalimat yang terputus-putus. Tidak, itu bukan kebetulan. Aku merasakan jantungku jatuh dengan berat. Ia menelan ludah. Suaranya semakin bergetar. Hari itu, saya disewa untuk menunggu di ruas jalan itu. Katanya, saya hanya perlu membuat mobil Anda sedikit tergelincir. Tanpa korban. Hanya untuk menciptakan kesempatan agar orang lain bisa muncul dan menyelamatkan Anda. Awalnya saya tidak mau, tapi mereka memberi uang terlalu banyak dan berjanji setelah semua selesai akan membantuku pergi. Aku duduk diam. Tenggorokanku kering. Siapa yang menyewamu? Ia mengangkat kepala. Tatapannya ketakutan, lalu kembali menunduk. Itu Bima. Ia melanjutkan, waktu itu dia belum sekaya sekarang. Dia menemukan saya lewat seorang kenalan di pangkalan. Dia bilang ini hanya rekayasa, bahwa Anda tidak akan celaka. Dia bilang dia ingin berkenalan dengan Anda, menyelamatkan Anda, agar Anda percaya padanya. Aku tidak mendengar apa-apa lagi selain dengungan di telingaku. Semua di depan mataku kabur.
Jadi, itu benar. Malam hujan yang menentukan itu. Saat di mana aku membuka mata dan melihat Bima, berlumuran darah, memelukku. Ternyata bukan Tuhan yang mengirimnya, dia sendiri yang merancangnya, untuk menjadi pahlawanku. Aku bertanya, dan suaraku terasa anehnya dingin, dan kakinya. Iwan buru-buru menjawab, tidak ada yang serius. Saat dia menarik Anda keluar, ada luka gores, tapi tidak sampai cacat. Lalu dia menyuruh saya bilang ke semua orang bahwa benturannya sangat keras, dan dia hampir mati. Aku memejamkan mata sejenak. Ternyata ini bukan sekadar kebohongan, melainkan sebuah drama yang dipentaskan untuk mendapatkan rasa terima kasihku, cintaku, lalu uangku, koneksiku, seluruh hidupku. Pak Hermawan meremas map di tangannya. Wajahnya menjadi kaku, tapi aku memberinya isyarat untuk diam. Aku ingin mendengar semuanya sendiri, menyentuh penghinaan ini sekali, tapi sampai tuntas. Iwan berkata dengan suara bergetar, saya tahu saya salah. Setelah itu saya sangat takut, tapi dia mentransfer uang lagi agar saya diam. Baru-baru ini saya lihat di berita tentang cerita Anda dan saya mengirim pesan itu. Saya sudah tidak bisa tidur. Aku membuka mata dan menatapnya. Anda punya bukti yang tersisa? Ia buru-buru mengangguk, merogoh lemari besi tua dan mengeluarkan sebuah ponsel lama serta amplop lusuh. Di sini ada pesan tentang pertemuan dan kwitansi penerimaan uang tahap pertama. Saya simpan, takut suatu hari nanti saya dijebak. Aku mengambilnya. Tanganku kokoh, tapi di dalam terasa hampa dan dingin. Saat itu aku sadar, pernikahan ini bukanlah sebuah kesalahan, melainkan perburuan selama 3 tahun. Dan aku adalah korban bodoh yang menyerahkan pisau kepada pemburu untuk membantainya. Aku berdiri. Anda harus memberikan kesaksian. Ia menunduk. Saya tahu. Aku berbalik dan keluar. Matahari di halaman terasa terik, tapi aku tidak merasa panas. Aku hanya merasakan sisa kehangatan terakhir yang kusimpan untuk Bima benar-benar padam. Mulai saat ini, di antara kami bukan lagi perceraian, melainkan hutang atas sebuah konspirasi. Dalam perjalanan kembali ke Jakarta, aku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ponsel tua dan amplop yang diberikan Iwan tergeletak di dalam tas tanganku. Bobotnya ringan, tetapi cukup berat untuk menghancurkan sisa kenaifan terakhir dalam diriku. 3 tahun. 3 tahun aku berterima kasih atas sebuah pertunjukan. 3 tahun aku membayar dengan uang, reputasi, perasaan, dan harga diriku sendiri untuk sebuah hutang budi yang tidak pernah ada. Aku duduk diam, menatap jalanan. Ketika rasa sakit mencapai puncaknya, seseorang berhenti menangis. Yang tersisa hanyalah hawa dingin yang mampu menghancurkan semua ilusi. Kembali ke kantor, aku segera memanggil pengacara, kepala departemen hukum, dan tim keamanan internal. Rapat dimulai saat hari sudah gelap. Cahaya terang di ruang konferensi menerangi map-map tebal dan wajah-wajah yang tegang. Aku duduk di tengah. Membuka amplop, mengeluarkan kwitansi dengan tulisan tangan Iwan yang tidak rata, dan meletakkan ponsel tua itu di atas meja. Mulai saat ini, kasus ini bukan lagi hanya tentang perceraian dan pembagian harta. Bima telah menunjukkan tanda-tanda penipuan yang disengaja, dengan merekayasa kecelakaan untuk berkenalan denganku, lalu memanfaatkan pernikahan untuk memperkaya diri secara ilegal dan menarik aset. Pengacaraku berkata dengan serius, jika bukti-bukti ini terkonfirmasi, ini kasus yang sangat serius. Bisa dianggap sebagai penipuan dalam skala besar, dan bahkan menyentuh isu ancaman terhadap nyawa dan kesehatan saat merekayasa kecelakaan. Aku mengangguk. Verifikasi semua data. Ekstrak pesan dari ponsel tua. Lakukan analisis tulisan tangan, cocokkan semua transaksi dan rute perjalanan Bima pada saat itu. Aku mau semuanya tidak terbantahkan. Pak Hermawan segera menjawab, akan dilaksanakan. Rapat belum selesai saat teleponku berdering, nomor ibu mertuaku. Aku meliriknya dan menyalakan pengeras suara. Seketika terdengar suaranya yang melengking dan penuh kebencian. Kamu mau membuat anakku mati, ha? Ruangan menjadi sunyi. Aku menjawab dengan datar, Anda ada urusan apa? Urusan apa? Kamu pura-pura bodoh? Seluruh kerabatku dipecat. Kontrak-kontrak Bima dicabut semua. Mitra-mitranya menjauh. Apa kamu tidak punya malu? Aku menatap map di depanku. Bibirku terasa dingin. Saat Anda memaksaku menandatangani surat cerai di meja perjamuan, apa Anda memikirkan tentang rasa malu? Ia terdiam sejenak. Lalu berteriak lebih keras. Itu karena kamu tidak bisa memberi keturunan. Bagaimana kamu mau mempertahankan suami? Wanita sepertimu memang pantas dibuang. Aku tertawa pelan. Kalau begitu, pegang erat-erat saja putra kesayangan Anda itu. Sally sedang hamil. Berani kamu sentuh dia, aku tidak akan memaafkanmu.
Mendengar itu, aku mengangkat alis. Wanita yang menghinaku karena mandul, kini menggunakan kehamilan orang lain sebagai perisai terakhir. Betapa lucunya. Aku berkata perlahan, jangan khawatir. Siapa yang bersalah, dia yang akan bertanggung jawab. Tapi jika Anda terus menggangguku, aku akan menambahkan satu laporan lagi tentang pencemaran nama baik, ancaman, dan keterlibatan dalam menyembunyikan kejahatan. Rahmawati terdiam beberapa detik, lalu meledak dalam rentetan makian dan menutup telepon. Tidak ada seorang pun di ruangan itu yang bicara. Aku hanya memberi isyarat untuk melanjutkan pekerjaan. Menjelang pukul 10 malam, teknisi berhasil memulihkan sebagian data dari ponsel tua itu. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuat atmosfer di ruangan menjadi lebih berat. Ada pesan tentang pertemuan antara Iwan dan Bima. Ada kalimat singkat yang menyebutkan tikungan jalan itu, jangan berlebihan. Sisanya kamu dapat setelah kamu menyelamatkannya. Singkat, tapi cukup beracun untuk mengungkap esensi sebenarnya dari cerita itu. Aku duduk diam, mendengarkan teknisi membacakan pesan itu. Di dalam jiwaku tidak ada lagi badai. Mungkin rasa jijik telah melampaui ambang emosi biasa. Sekarang aku hanya ingin semuanya menjadi jelas. Lapis demi lapis, orang demi orang. Sebelum mengakhiri rapat, aku berdiri dan berjalan ke jendela. Kota di luar jendela bersinar, tapi saat itu aku merasa lega. Bukan karena aku telah lupa, tapi karena akhirnya aku berhenti membohongi diriku sendiri. Aku berbalik dan berkata dengan tegas, besok, ajukan semua dokumen yang diperlukan, dan siapkan rencana komunikasi jika Bima membuat keributan di depan kantor. Semua serempak menjawab, baik. Aku mengambil ponsel tua itu, menutup map, dan menambahkan, seolah mengingatkan diriku sendiri, mulai saat ini, tidak ada lagi kelonggaran. Keesokan paginya, saat mendekati gedung kantor, aku melihat kerumunan di depan pintu masuk utama. Petugas keamanan berbaris. Wajah mereka tegang. Di tengah kerumunan, di atas lantai granit, duduk ibu mertuaku, acak-acakan, memegangi dadanya dan meneriakkan sesuatu. Di sebelahnya berdiri Sally dengan gaun hamil longgar dan mata memerah, dan di belakang mereka ada Bima, tampak kuyu, tapi tatapannya masih liar, seolah sedang menghitung sesuatu. Melihat mobilku, ibu mertuaku menerjang ke arahku seperti singa betina. Kartika Widjaja, hari ini kamu harus bertanggung jawab atas semuanya. Petugas keamanan segera menghalanginya, tapi aku memberi isyarat agar mereka menyingkir. Aku keluar dari mobil, melepas kacamata hitamku, dan menatap lurus ke matanya. Tanggung jawab apa yang Anda inginkan? Rahmawati menunjukku. Suaranya melengking, kamu telah membuat seluruh keluargaku kehilangan mata pencaharian, mengusir semua kerabatku, dan sekarang kamu mau menuntut anakku. Apa kamu ini manusia? Aku menatapnya lama. Matahari pagi menyinari wajahnya, menonjolkan setiap kerutan dan ekspresi yang dipenuhi kebencian. Justru karena aku manusia, aku bertindak sesuai hukum. Dan Anda, apa yang Anda lakukan di sini? Membuat sirkus di depan perusahaanku untuk memaksaku memaafkan putramu? Orang-orang di sekitar mulai berhenti. Karyawan-karyawan menatap dari balik pintu kaca. Sally melangkah maju. Suaranya bergetar. Ibu Kartika, saya mohon. Apapun yang terjadi antara ibu dan Bima, anak dalam kandungan saya tidak bersalah. Jangan pojokkan kami. Aku berpaling padanya. Dia memeluk perutnya dengan kedua tangan. Matanya penuh air mata, gambaran klasik wanita lemah yang teraniaya. Mungkin beberapa hari yang lalu, penonton akan bersimpati padanya. Tapi sekarang, setelah semua yang kutahu, pertunjukan ini terasa hambar. Saya tidak menyentuh Anda. Saya hanya mengambil kembali apa yang menjadi milik saya dan menyerahkan bukti-bukti ke tangan keadilan. Jika Anda tidak bersalah, tidak ada yang akan memojokkan Anda. Bima mendekat. Suaranya serak. Kartika, sampai sejauh mana kamu mau membesar-besarkan ini? Bukan aku yang membesar-besarkannya. Kamu yang telah membawa semuanya ke titik ini. Ia mengertakkan gigi. Urat di pelipisnya menonjol. Sudah kubilang, aku bisa menjelaskan semuanya tentang kejadian itu. Kalau begitu, jelaskan pada penyidik. Setelah kata-kata itu, wajah mereka bertiga berubah. Ibu mertuaku membelalakan matanya. Penyidik? Apa yang kamu bicarakan? Aku mengeluarkan ponselku, membuka tangkapan layar pesan dari ponsel Iwan, dan menyodorkannya ke wajah mereka. Mau tahu? Akan kubacakan. Aku mengucapkan dengan jelas, di tikungan itu. Jangan berlebihan. Sisanya kamu dapat setelah kamu menyelamatkannya. Dengan setiap kataku, wajah Bima menjadi semakin pucat. Sally mundur, meremas ujung gaunnya. Dan ibu mertuaku, awalnya tidak mengerti, tapi melihat reaksi putranya, sepertinya ia sadar, dan bibirnya mulai bergetar.
Aku menurunkan ponselku. Sekarang, apakah kalian masih mau duduk di sini dan menuntut keadilan? Bima tiba-tiba menerjangku, mencoba merebut ponsel. Kemarikan. Tapi sebelum ia sempat menyentuhku, dua petugas keamanan menangkapnya. Kerumunan di sekitar menjadi semakin riuh. Bima, yang ditahan oleh petugas, menatapku dengan mata merah, seolah ingin mencabik-cabikku. Kamu menghancurkanku. Aku berdiri tak bergerak. Aku menghancurkanmu? Aku tertawa, tapi tawa itu begitu dingin hingga aku sendiri merasa ngeri. Kamu merekayasa kecelakaan untuk berkenalan denganku. Kamu memerankan penyelamatan untuk membuatku berhutang budi selama 3 tahun. Kamu berselingkuh, menarik aset, lalu bersama ibumu memaksaku bercerai di depan semua orang. Dan setelah semua itu, kamu bilang aku yang menghancurkanmu? Bima membeku. Kerumunan terdiam, tidak menyangka akan ada plot twist seperti ini. Ibu mertuaku tergagap, tidak mungkin. Bima. Apa yang dia katakan? Kecelakaan apa? Bima berbalik tajam padanya. Mama, diam, tapi teriakan itu justru semakin membuatnya takut. Ia mencengkeram lengan Bima. Katakan, dia memfitnahmu, kan? Bima tidak menjawab. Keheningannya lebih menakutkan dari pengakuan manapun. Pada saat itu, sebuah mobil hitam berhenti, dan 2 orang keluar. Satu adalah pengacaraku, yang lain adalah seorang penyidik yang telah kami jadwalkan untuk bertemu guna penyerahan dokumen. Aku tidak menjelaskan apa-apa lagi. Aku hanya menatap Bima untuk terakhir kalinya. Aku memberimu lebih banyak kesempatan daripada yang pantas kamu dapatkan. Lalu aku mendekati pengacaraku dan menyerahkan map itu padanya. Mulai saja. Ibu mertuaku, melihat keseriusan situasi, jatuh terduduk di tanah. Sally mundur dengan panik. Wajahnya seputih kapur. Dan Bima berdiri kaku di bawah matahari, seperti orang yang melihat semua jalan keluarnya terbakar habis. Aku tidak tinggal. Aku berjalan melewati mereka dan masuk ke lobi perusahaan. Pintu kaca terbuka, dan udara sejuk menerpa wajahku. Saat itu aku sadar, babak baru dalam hidupku telah dimulai. Mulai hari ini, aku bukan lagi wanita yang sabar demi mempertahankan keluarga yang busuk. Aku akan menjadi orang yang memperjuangkan keadilanku sendiri. Hari itu, sepertinya seluruh Jakarta sedang menunggu hujan. Dari jendela kantorku di lantai atas, aku melihat langit di atas kota berubah menjadi keunguan. Tetesan air tipis mulai merayap di kaca, mengubah pemandangan di luar menjadi lukisan buram yang dingin. Beberapa hari terakhir, semuanya terjadi begitu cepat hingga aku hampir tidak punya waktu untuk merasa lelah. Baru sekarang, duduk sendirian sambil mendengarkan derai hujan di jendela, aku merasa hatiku seolah baru saja menjalani operasi besar sudah tidak begitu sakit, tetapi setiap saraf terasa nyeri. Pak Hermawan masuk dengan map baru. Ibu Kartika, dari Departemen Hukum ada pembaruan. Rekening pribadi Bima telah diperiksa secara awal. Selain transfer ke Sally dan perusahaan cangkang, selama 2 tahun terakhir ada banyak penarikan tunai dalam jumlah besar. Aku mengambil dokumen itu, membolak-baliknya perlahan. Untuk apa uang itu, belum jelas. Tapi kami curiga sebagian besar digunakan untuk menjaga koneksi dan menutupi pengeluaran ilegal. Aku mengangguk, meletakkan map itu. Mungkin setelah kebenaran tentang kecelakaan, tidak ada lagi yang bisa mengejutkanku. Mengenai polisi, mereka telah menerima dokumennya. Katanya dalam beberapa hari ke depan akan memanggil semua pihak terkait untuk diinterogasi. Aku hendak menjawab, tapi telepon di mejaku berdering nomor dari sebuah klinik kesehatan reproduksi swasta. Aku mengerutkan kening dan menjawab, "Halo, ini Kartika Widjaja." "Ya, selamat siang, Ibu." Suara di seberang sana terdengar ragu. Kami menelepon untuk mengklarifikasi pembayaran biaya kehamilan atas nama Nona Sally. Sebelumnya, beliau menggunakan kartu tambahan yang diterbitkan atas nama Ibu untuk membayar deposit beberapa layanan. Aku terdiam sejenak. Ulangi, dia menggunakan apa? Ya, kartu tambahan dari rekening Ibu. Tapi hari ini kartunya diblokir, jadi kami menelepon untuk konfirmasi. Aku meremas gagang telepon. Ternyata, bahkan kehamilan yang mereka jadikan senjata andalan itu, dibiayai dengan uangku. Aku tersenyum pahit. Batalkan semua hak pembayaran. Semua biaya mulai hari ini, tagihkan langsung ke pasien yang bersangkutan. Baik-baik Bu. Aku menutup telepon. Pak Hermawan, melihat ekspresi wajahku, tidak bertanya apa-apa. Tapi aku tetap berkata, bahkan kunjungannya ke dokter pun dibayar dengan kartuku, wajahnya menjadi muram. Sungguh tidak tahu malu. Di penghujung hari, pengacaraku menelepon dengan berita baru. Sally diam-diam mengajukan pengunduran diri dari perusahaan Bima beberapa hari yang lalu dan mencoba mentransfer sebagian uang ke rekening kerabatnya di luar kota.
Aku hanya bertanya satu hal, berhasil diblokir? Sebagian, tapi yang lebih penting adalah ada indikasi bahwa dia bersiap untuk melarikan diri untuk menghindari tanggung jawab. Aku berdiri dan berjalan ke jendela, menatap mobil-mobil yang merayap di bawah hujan yang semakin deras. Jangan biarkan dia pergi jauh. Blokir semua yang terkait dengan aset dan bukti. Baru saja aku selesai bicara, pintu kembali terbuka. Kali ini Bi Inah, asisten rumah tanggaku, menelepon lewat video. Wajahnya tampak tegang. Nyonya, tadi ada yang datang. Siapa? Ibu Rahmawati dengan seorang perempuan. Mereka teriak-teriak di depan gerbang, lalu melempar sebuah tas ke halaman. Tas berisi apa? Saya tidak berani sentuh, Nyonya. Tapi sepertinya barang-barang Nyonya dan Bapak Bima. Foto pernikahan, beberapa hadiah lama, kotak cincin. Aku terdiam. Taktik khas ibu mertuaku. Ketika tidak bisa menang dengan kekuatan, kau lemparkan masa lalu ke wajahku seperti sampah, untuk melampiaskan amarah dan menunjukkan bahwa merekalah yang menolak segalanya. Kumpulkan semuanya, kunci gerbang, dan jangan biarkan siapapun masuk. Baik, Nyonya. Aku mematikan panggilan, dan keheningan aneh menyelimuti hatiku. Foto pernikahan, kotak cincin. Semua itu pernah menjadi bukti perjalanan yang kuanggap nyata. Sekarang, mendengarnya, aku tidak merasakan sakit, melainkan seperti melihat pakaian lama dari seseorang yang pernah kukenal tapi telah lama menghilang. Malamnya, aku pulang ke rumah mewah itu larut. Hujan telah reda. Bi Inah telah meletakkan tas itu di sudut ruang tamu. Aku mendekat, duduk, dan membukanya sendiri. Foto-foto pernikahan, beberapa surat yang ditulisnya untukku di awal hubungan, boneka beruang kecil yang kumenangkan di pasar malam, dan kotak beludru biru tua berisi cincin. Semuanya masih ada, hanya maknanya yang telah mati. Aku membuka kotak itu. Cincin kawin tergeletak tak bergerak di atas beludru yang dingin. Aku ingat hari ketika dia memasangkannya di jariku dan berkata, "Aku tidak akan pernah membiarkanmu menyesal telah menikahiku." Kenangan itu menusuk seperti jarum tipis. Tidak cukup untuk membuatku menangis, tapi cukup untuk merasakan kehampaan. Aku menutup kotak itu dan memberikannya pada Bi Inah. "Besok, buang semua ini." Ia ragu. "Nyonya tidak mau menyimpan satu pun?" Aku menggeleng. "Tidak perlu." Pada saat itu, aku menerima pesan bukan dari Bima, bukan dari orang asing. Itu adalah laporan awal dari pengacara. Ada dasar untuk meyakini bahwa ada ketidaksesuaian dalam dokumen kehamilan Sally. Diperlukan verifikasi lebih lanjut. Aku menatap kata-kata itu, dan pandanganku menjadi dingin. Jika kehamilan itu juga sebuah kebohongan, berarti keluarga Prayoga benar-benar hidup dalam tipu daya sampai napas terakhir. Aku meletakkan ponsel, duduk di ruang tamu yang sunyi. Aku sadar betul, pertempuran ini mendekati level terakhir kebenaran, dan ketika itu terungkap, tidak ada seorang pun dari keluarga Prayoga yang bisa mempertahankan secuil pun martabat. Keesokan paginya, baru saja aku tiba di kantor, pengacaraku sudah menunggu di ruang rapat kecil. Wajahnya lebih serius dari biasanya. Di tangannya ada sebuah map abu-abu. Sekilas saja sudah cukup untuk mengerti, di dalamnya ada sesuatu yang penting. Aku duduk, mengambil dokumen, dan membuka halaman pertama. Itu adalah perbandingan data kehamilan Sally dari dua klinik berbeda. Di satu klinik, usia kehamilan tidak sesuai dengan tanggal saat ia mengumumkan kabar gembira itu. Di klinik lain, ada catatan tentang kemungkinan data tanggal pembuahan yang telah diubah. Aku membaca perlahan dan meletakkan map itu di meja. "Jadi, ada masalah dengan kehamilan ini." Pengacara mengangguk. "Saat ini belum bisa dipastikan palsu, tapi ada dasar kuat untuk meyakini bahwa ceritanya setidaknya dibesar-besarkan atau direkayasa untuk tujuan tertentu." Aku diam. Mungkin setelah kebenaran tentang kecelakaan, aku sudah tidak bisa percaya pada apapun yang berasal dari keluarga Prayoga. Pak Hermawan, yang duduk di sebelahku, menambahkan, "Kami menemukan hal lain. 3 hari sebelum ulang tahun ibu mertua Anda, Sally berada di sebuah klinik swasta dan meminta surat keterangan kehamilan usia dini. Dia diarahkan ke sana oleh sepupu Bima." Aku tersenyum miring. Jadi skenarionya sudah disiapkan dengan matang. Pengacara menyodorkan satu lagi cetakan. Ini adalah rekaman CCTV dari parkiran di bawah kantor lama Bima. Malam sebelum perayaan itu, dia dan Sally bertengkar hebat. Meskipun tidak ada suaranya, dari gerak-gerik mereka terlihat tidak ada keharmonisan seperti yang mereka tunjukkan. Aku melihat gambar diam itu. Bima mengertakkan gigi, sementara Sally, dengan tangan di pinggang, meneriakkan sesuatu ke wajahnya. Pasangan yang tampaknya sedang di atas angin, ternyata sudah saling mencakar di belakang panggung. Aku menutup map. Atur pertemuanku dengan Sally.
Pak Hermawan tertegun. Anda mau bertemu dengannya sendirian? Ya. Aku tidak akan melakukan hal ilegal. Aku hanya ingin mendengar semuanya dari mulutnya sendiri. Pertemuan itu berlangsung di akhir hari di sebuah kedai teh di daerah yang tenang. Ketika aku tiba, Sally sudah duduk di meja paling jauh. Penampilannya tidak lagi terawat seperti dulu. Wajah pucat tanpa riasan, rambut yang diikat asal-asalan, dan gaun krem longgar membuatnya tampak lelah dan kuyu. Tapi melihatku, ia langsung waspada. Aku duduk di seberangnya. Anda tahu kenapa saya memanggil Anda? Sally meremas gelasnya. Jika Anda mau marah-marah, silakan. Saya akan dengarkan. Lalu saya pergi. Aku tidak akan serendah itu. Ia tersenyum pahit. Anda selalu begitu mulia. Aku tidak menanggapi sarkasmenya, melainkan mengeluarkan 2 lembar kertas dari tasku dan meletakkannya di depannya. Lihat ini. Sally mengambilnya, dan setelah beberapa baris, wajahnya memucat. Ia melemparkan kertas itu ke meja. Anda menguntit saya. Saya menyelidiki apa yang terkait dengan kasus saya. Saya tidak tahu dokumen apa ini. Aku yakin Anda tahu. Aku bertanya langsung, apakah Anda benar-benar hamil? Sally menggigit bibirnya. Ya. Anak Bima. Ia terdiam. Aku mengulangi dengan pelan dan jelas, anak Bima. Sally tiba-tiba tertawa. Tawa yang aneh dan beracun. Apa itu penting sekarang? Sangat. Ia menatapku lama, lalu seolah tak tahan lagi, ia merosot di kursinya. Aku tidak yakin. Aku duduk tak bergerak. Ia tertawa singkat lagi, tapi matanya memerah. Bima tahu soal itu. Dia tahu sejak awal. Lalu kenapa dia membawamu ke pesta itu? Sally mengangkat kepala. Suaranya penuh dendam. Karena dia butuh alasan untuk cepat-cepat menceraikanmu. Anak, asli atau tidak, adalah alasan yang cukup untuk membuat ibunya girang. Begitu kamu disingkirkan, dia baru akan membereskan sisanya. Aku mendengarkan, dan semua di dalam diriku membeku. Tapi dia juga menipuku. Dia janji, begitu kamu tanda tangan surat cerai, dia akan memberiku rumah, uang dalam jumlah besar, dan kita akan pergi membuka perusahaan baru. Dia bilang kamu tidak akan membuat keributan karena kamu masih mencintainya. Aku tertawa pelan. Dan baru sekarang kamu sadar bahwa kamu hanyalah pion? Sally menggigit bibirnya hingga berdarah. Jangan pikir Anda lebih baik dari saya. Setidaknya saya tahu saya melakukan ini demi uang. Sedangkan Anda, 3 tahun mencintai orang seperti itu. Kata-kata itu menyakitkan, tapi anehnya, aku tidak marah. Mungkin karena aku tahu dia ada benarnya, aku bodoh, aku percaya. Tapi tidak seperti dia, aku bisa keluar dari kebodohan itu. Aku perlahan berdiri. Aku lebih baik darimu bukan karena aku tidak membuat kesalahan. Aku lebih baik karena aku tidak akan mengulanginya lagi. Sally bertanya dengan panik, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang pantas kalian dapatkan? Dan jika Anda ingin punya jalan keluar, bekerja samalah dengan penyidik. Aku berbalik dan keluar. Di belakangku, aku mendengar dia meneriakkan sesuatu, tapi aku tidak berhenti. Di luar, angin sore bertiup. Aku berdiri beberapa detik, menarik napas dalam-dalam. Satu lagi bab kebohongan telah ditutup. Malamnya, kembali ke kantor, aku menerima pesan dari pengacara. Bima meminta pertemuan terakhir. Katanya, jika Anda menolak, dia akan membocorkan sebuah cerita lama yang berkaitan dengan keluarga Anda. Aku menatap layar. Bahkan dalam situasi seperti ini, dia masih mencoba mengancam dan menawar. Aku benar-benar pernah mencintai pria tanpa dasar. Aku membaca pesan pengacara itu beberapa kali. Membocorkan sebuah cerita lama yang berkaitan dengan keluarga Anda. Ancaman khas Bima saat terpojok. Ketika permohonan tidak berhasil, ia mulai menggigit. Ketika tidak ada lagi yang bisa hilang, ia mencoba menarik orang lain bersamanya. Pak Hermawan bertanya pelan, Anda mau bertemu? Aku bersandar di kursi. Ya, justru harus bertemu. Aku ingin lihat apa lagi yang tersisa di gudang senjatanya. Pertemuan diatur di kantor lamanya, di gedung di mana perusahaannya pernah menempati 1 lantai penuh, dan kini hampir kosong. Aku ingin dia menemuiku di tengah reruntuhan yang ia ciptakan sendiri. Ketika aku tiba, lantai itu sunyi senyap. Hanya beberapa lampu menyala di koridor. Tidak ada siapapun di resepsionis, hanya anggrek yang layu di dalam pot. Pintu ruang direktur sedikit terbuka. Bima berdiri membelakangi jendela. Mendengarku, ia perlahan berbalik. Hanya dalam beberapa hari, ia sangat berubah. Mata cekung, janggut tipis, kemeja kusut. Tapi di tatapannya tidak ada lagi permohonan. Yang ada adalah keputusasaan yang telah berubah menjadi racun. Akhirnya kamu datang. Aku tidak duduk, kamu punya 10 menit.
Ia tersenyum miring. Kamu selalu begitu tegas, dingin. Tidak memberi siapapun kesempatan. Kesempatan sudah kuberikan lebih dari yang pantas kamu dapatkan. Ia duduk dan menunjuk kursi untukku. Duduklah. Mari kita bicara seperti orang yang pernah menjadi suami istri. Pernah menjadi suami istri? Kamu merekayasa kecelakaan untuk berkenalan denganku. Menggunakan rasa terima kasih palsu untuk mengurungku dalam pernikahan demi perhitungan. Berselingkuh, menarik aset. Dan sekarang kamu mau bicara tentang perasaan? Ia mencengkeram sandaran tangan kursi. Apa kamu harus menghina orang sampai tuntas? Aku tertawa. Orang yang menghinamu adalah dirimu sendiri. Ia mengangkat matanya menatapku. Baiklah, kalau begitu kita bicara langsung. Ia mengeluarkan map tipis dari laci dan melemparkannya ke meja. Kamu pikir keluargamu bersih? 3 tahun lalu, sebelum ayahmu meninggal, salah satu anak perusahaannya punya sengketa lahan. Ada pengeluaran-pengeluaran yang meragukan. Jika aku berikan ini pada wartawan, mereka akan dengan senang hati menulisnya. Ini tidak akan menghancurkanmu, tapi akan menodai reputasi keluargamu. Aku menatapnya dan bertanya pelan. Ini cerita lama itu? Jangan meremehkannya. Aku sudah kehilangan segalanya. Jika kamu terus menekan, aku tidak takut menarik keluargamu ikut serta. Aku mendekati meja dan membalik beberapa halaman. Itu adalah fotokopi dokumen internal lama tentang transaksi tanah bertahun-tahun yang lalu. Masalah ini sudah lama diselesaikan oleh keluargaku. Semua formalitas hukum telah dipenuhi. Ayahku, saat masih hidup, telah memberikan klarifikasi untuk menghindari sengketa. Bima menyimpan salinan ini jelas untuk memeras. Aku menutup map itu. Kamu pikir aku takut? Ia tertegun. Aku tidak butuh kamu takut. Aku butuh kamu berhenti. Bagaimanapun, kita pernah punya masa-masa indah. Kartika, aku tahu aku salah, tapi biarkan aku hidup. Jika aku masuk penjara, apa yang akan terjadi pada ibuku? Pada keluargaku? Aku terdiam sejenak. Bukan karena kasihan, tapi karena bahkan pada saat ini, dia hanya memikirkan keluarganya. Tidak sepatah kata pun tentang bagaimana aku hidup selama ini, betapa sakitnya aku. Aku duduk di seberangnya. Tahu tidak, apa yang paling mengerikan darimu? Bukan keserakahanmu, bukan perselingkuhanmu, tapi fakta bahwa kamu selalu menemukan pembenaran untuk perbuatan burukmu. Kamu bilang kamu merasa tidak percaya diri di sampingku, bahwa kamu takut kehilangan segalanya, makanya kamu menyiapkan jalan keluar. Bahwa kamu butuh kesempatan, makanya kamu merekayasa kecelakaan. Kamu selalu punya alasan, tapi sebenarnya alasannya hanya satu. Kamu mau mendapatkan segalanya tanpa membayar harganya. Bima menggebrak meja. Dan kamu, apa kamu lebih baik? Kamu menyembunyikan statusmu selama 3 tahun, dan aku tampak seperti orang bodoh di sampingmu. Kamu pikir itu mulia? Aku mengangguk pelan. Ya, itu kesalahanku. Aku salah mencoba menguji kejujuran pada orang yang tidak memilikinya. Aku salah berpikir bahwa jika aku menyembunyikan kekayaanku, aku akan melihat cinta sejati. Tapi kesalahanku adalah kebodohan, sedangkan kesalahanmu adalah niat jahat. Keheningan menyelimuti ruangan. Bima duduk tak bergerak, lalu tiba-tiba tertawa, tawa yang aneh dan menyedihkan. Kamu tidak akan memaafkanku? Aku berdiri. Tidak. Ia menatapku tajam. Tidak ada lagi perasaan yang tersisa? Aku mengambil map yang ia gunakan untuk mengancamku dan meletakkannya di depannya. Perasaan yang kamu coba tawar-menawar denganku, sejak awal tidak pernah nyata. Aku berjalan ke pintu keluar. Di belakangku, suaranya terdengar serak dan patah. Kartika. Aku berhenti, tapi tidak menoleh. Ada satu hal yang tidak kubohongi padamu. Aku menunggu. Suaranya menjadi lebih pelan. Pernah ada satu saat di mana aku benar-benar ingin hidup jujur denganmu. Aku memejamkan mata sejenak, lalu membukanya. Tapi kamu tidak melakukannya. Aku keluar, menutup pintu di belakangku. Itu adalah percakapan terakhir kami. Mulai saat ini, di antara kami hanyalah dokumen, bukti, dan putusan. Turun ke mobil, aku mendengar dari Pak Hermawan apa yang ia katakan. Aku bersandar di kursi. Dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Pada saat itu, telepon berdering. Pesan dari pengacara. Penyidik telah menjadwalkan interogasi resmi untuk Bima dan yang lainnya. Ibunya juga akan dipanggil sebagai saksi yang berpotensi menjadi tersangka. Aku mengunci layar. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, aku merasa bisa bernapas lega. Kabut di jiwaku akhirnya mulai menipis. Beberapa hari berikutnya berlalu dalam ritme yang aneh, tegang dan dingin. Dokumen telah diajukan, pihak-pihak terkait dipanggil untuk diinterogasi, dan aku hidup di antara rapat dengan tim hukum dan auditor. Tapi tidak seperti hari-hari pertama, sekarang hatiku lebih tenang.
Ketika semua kebenaran terungkap, seseorang tidak lagi punya kekuatan untuk berilusi. 3 hari setelah pertemuan terakhir dengan Bima, Pak Hermawan masuk ke kantorku dengan wajah yang luar biasa serius. Ibu Kartika, penyidik telah menyelesaikan rangkaian interogasi pertama terhadap Bima, Ibu Rahmawati, dan Sally. Dan apa hasilnya? Bima mengelak, tapi di hadapan bukti pesan dan kesaksian Iwan, ia tidak bisa menyangkal telah berkomunikasi dengannya sebelum kecelakaan. Aku mengangguk. Dan Ibu Rahmawati? Awalnya dia menyangkal segalanya, tapi rekaman percakapan lama dan kesaksian saksi membuktikan bahwa dia tahu tentang niat Bima untuk menikahimu sejak Anda masih di rumah sakit. Dia berulang kali menghasutnya untuk berpegang padamu karena kamu adalah tangkapan besar. Aku mengangkat mataku. Bahkan dengan kesiapan mental, aku merasakan hatiku mencelos. Ternyata di mata ibu mertuaku, aku tidak pernah menjadi menantu. Aku hanyalah partai yang menguntungkan yang harus dipertahankan oleh putranya. Sally mulai memberikan kesaksian. Dia menceritakan lebih dari yang diharapkan, terutama tentang uang dan rencana menggunakan kehamilan untuk memaksamu bercerai. Bagaimana dengan kehamilannya? Terkonfirmasi. Dia memang hamil, tapi usianya tidak sesuai. Dan yang terpenting, tidak ada konfirmasi bahwa anak itu dari Bima. Tapi mereka berdua sengaja menggunakan cerita ini untuk menekan Anda. Aku mendengarkan, dan semua di dalam diriku terasa membeku. Mereka menggunakan semua yang mereka bisa. Rasa terima kasih palsu, pernikahan palsu, kehamilan yang meragukan, air mata, moralitas, opini publik. Malam itu aku pergi ke pemakaman ayahku. Aku meletakkan sekat krisan putih di atas nisannya dan berdiri lama dalam diam. Ayah, aku begitu bodoh. Aku pikir jika aku hidup jujur dan sabar, orang akan menghargainya. Aku tidak tahu bahwa bagi sebagian orang, semakin kau mengalah, semakin mereka kurang ajar. Tapi jangan khawatir, aku tidak seperti itu lagi. Aku tidak menangis. Mungkin semua air mataku sudah habis selama 3 tahun ini. Saat aku hendak meninggalkan pemakaman, pengacaraku menelepon. Ibu Kartika. Pihak sana menawarkan kesepakatan damai. Pengacara Bima mengatakan kliennya menyadari kesalahannya dan meminta kelonggaran dalam gugatan perdata. Apakah mereka menyinggung kasus pidananya? Tidak. Aku tertawa pelan. Kalau begitu itu bukan kesepakatan damai, tapi tawar-menawar. Keputusan Anda? Tolak. Malam harinya, Pak Hermawan mengirimkan pembaruan terakhir. Kemungkinan besar akan ada penahanan terhadap Bima. Ibu Rahmawati juga tidak akan lepas tangan sebagai pihak yang turut serta. Dan Sally telah menandatangani perjanjian kerjasama. Aku membaca semuanya, mematikan komputer, dan bersandar di kursi. Di kantor yang besar itu, AC berdesir pelan, dan di luar jendela, kota bersinar. Aku memejamkan mata. Apakah aku sakit hati? Ya. Tapi rasa sakit ini tidak lagi menarikku ke dasar. Ia hanya mengingatkan bahwa aku telah selamat. 3 bulan kemudian, aku berdiri di depan jendela raksasa di lantai teratas korporasiku, menatap kota. Di mejaku tergeletak laporan akhir dari pengacara. Bima telah dijatuhi hukuman atas penipuan yang dilakukan dengan memanfaatkan hubungan pernikahan untuk keuntungan pribadi, serta pelanggaran serius lainnya terkait rekayasa kecelakaan. Rahmawati tidak luput dari hukuman atas keterlibatannya. Sally juga menanggung konsekuensi atas perannya dalam penarikan aset dan kebohongan tentang kehamilan. Aku meletakkan dokumen itu. Tidak ada perasaan kemenangan. Yang ada hanyalah kelegaan yang mendalam. Seolah aku akhirnya menutup pintu ke sebuah ruangan tua yang lembab di mana aku telah lama disekap. Pak Hermawan masuk. Ibu Kartika, jurusita telah menyelesaikan prosedur penyitaan aset. Semua yang secara hukum menjadi milik Anda telah dikembalikan. Rumah di Pondok Indah juga? Ya. Setelah semua prosedur selesai, nilainya telah dikembalikan kepada Anda sesuai dengan dokumen yang membuktikan asal-usul dana. Aku mengangguk. Baik. Aku tidak butuh apapun dari sana. Anda benar-benar tidak mau kembali ke sana? Aku tersenyum. Tempat yang dipenuhi kebohongan tidak bisa menjadi rumah, bahkan jika direnovasi sekalipun. Siangnya aku kembali ke pemakaman ayahku. Ayah, semuanya sudah selesai. Aku memang bodoh, percaya pada orang yang salah, hidup dalam pernikahan yang tidak pantas. Tapi aku berhasil keluar darinya. Sekarang aku akan hidup sebagai Kartika Widjaja, bukan bayang-bayang seseorang. Sorenya aku pergi ke sebuah pertemuan bisnis. Di aula yang terang, orang-orang mendekatiku, tersenyum, menyapa, tidak ada yang memanggilku istri Bima Prayoga. Semua memanggilku dengan namaku. Saat itu aku sadar, ada hal-hal yang hanya bisa kau dapatkan kembali setelah melewati rasa sakit, tapi saat kau mendapatkannya kembali, tidak ada yang bisa merampasnya darimu lagi. Kembali ke rumahku, aku duduk di sofa.
Bi Inah membuatkanku teh hangat. Rumah itu terasa sunyi dan nyaman. Aku sadar, ketenangan tidak datang karena ada seorang pria di sisimu. Ia datang ketika kau tidak lagi perlu hidup dalam kecurigaan, kesabaran, dan penghinaan. Aku membuka sebuah kotak kayu kecil di atas meja. Di dalamnya tergeletak cincin kawin yang lama. 3 tahun lalu, aku pikir ini adalah awal dari kebahagiaanku. Hari ini, aku sadar ini hanyalah saksi dari kesalahanku. Aku menutup kotak itu dan menyingkirkannya. Aku duduk di meja kerjaku, membuka buku catatan baru, dan di halaman pertama menulis. Mulai hari ini, hiduplah untuk dirimu sendiri. Setelah menuliskannya, aku terdiam lama, dan tiba-tiba merasakan air mata menggenang di pelupuk mata. Bukan karena sakit, tapi karena setelah semua badai, aku akhirnya bisa mengatakannya tanpa rasa bersalah. Ceritaku berakhir di sini. Aku bukan lagi wanita yang dipaksa menandatangani surat cerai di meja pesta. Aku kehilangan sebuah pernikahan, beberapa tahun masa muda, kenaifan, dan kepercayaan. Tapi sebagai gantinya, aku mendapatkan kembali diriku, martabatku, kejernihan pikiran, dan hak untuk hidup tanpa menundukkan kepala. Kisah ini adalah karya fiksi yang dibuat berdasarkan motif-motif kehidupan. Karakter dan peristiwa adalah rekaan. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini, jangan mengorbankan diri secara buta demi orang yang tidak pantas. Dalam pernikahan, selain cinta, dibutuhkan rasa hormat dan kejujuran. Kebaikan yang ditujukan pada orang yang salah bisa berbalik menyerangmu. Seorang wanita perlu menjaga kemandirian finansial dan emosional. Dan terakhir, keluar dari hubungan yang beracun bukanlah sebuah kehilangan, melainkan penyelamatan hidupmu sendiri.